Setelah kita melakukan entry data untuk customer dan supplier balances atau saldo awal piutang dan hutang dagang, kita bisa melihat hasilnya di reports gitu ya. Reportsnya bisa yang di atas atau juga bisa di bawah. Saya pilih yang di atas, reports, lalu index to reports. Lalu di sini ada berbagai tab ya. Nah, pilihnya adalah yang di card. Lalu di sini ada summary, ada detail. Kita lihat yang summary dulu. Kalau summary berarti ringkasan. Nanti kalau detail tuh per customer, tampilannya bisa semua, bisa per customer, tapi detail ya, semua alamatnya dan seterusnya. Nah, sementara kalau summary itu hanya berapa balance-nya gitu ya. Kita klik card list summary, lalu kita customize dulu. Di sini card type-nya adalah boleh dipilih ya, misalkan di sini saya pilih customer dulu ya, lalu report field-nya atau apa saja sih yang ingin ditampilkan. Di sini hanya diminta nama, type, dan current balance-nya. Maka yang phone dan identifier-nya kita uncheck ya, sehingga hanya 3 field ini saja yang akan muncul. Lalu kita cek finishing, inactive card juga masuk, nggak masalah. Nah, setelah oke begini, sesuai dengan maunya kita, klik display. Maka akan muncul semua card ya yang bertipe customer. Seperti ini. Kita pastikan bahwa hasilnya sama ya, dengan informasi yang disediakan pada soal. Nah, untuk menghilangkan tanggal report dan di sini juga jamnya, tadi ada di customize di bagian finishing ya. Di sini misalkan oh ini di sini. Ya, kalau nama dan alamat perusahaan kan harus muncul ya. Tapi yang report date and time ini bisa kita customize, bisa dihadirkan, bisa tidak. Kalau kita mau menghadirkan bagus saja, nggak masalah. Atau kalau kita mau menghilangkan boleh. Jadi ini tergantung permintaan soal atau permintaan pengguna. Ya, misalkan saya uncheck yang include report date and time lalu display. Nah, maka tadi ya tanggal report di sini hilang. Seperti itu ya. Nah, ini adalah card list summary. Nah, ini ada dua tampilan. Di sini ada screen report seperti ini. Kalau di screen report kita bisa melakukan customize nih ya. Misalkan menggeser lebar kolom dan seterusnya ya. Tapi kalau kita mau menampilkan laporannya, maka kita pindahkan view-nya ke print preview. Seperti ini ya. Nah, bentuk inilah yang kemudian kita send to dalam bentuk PDF. Seperti itu ya. Nah, ini tadi adalah yang customer. Sekarang kita coba menampilkan yang supplier. Caranya sama supplier, kemudian kita cek dulu report fields-nya. Memang hanya 3. Nah, kalau mau ditambahkan silakan dicek gitu ya. Di tick gitu ya. Kalau misalkan mau sama, permintaannya sama, name, type, dan current balance-nya saja, maka yang tidak diperlukan di-untick gitu ya, atau di-uncheck. Kemudian finishing kita lihat lagi, tergantung kepentingannya pengguna, ya, apakah mau include report date and time atau tidak. Di sini saya gunakan deh include report date and time, lalu display. Ya, maka ini supplier semua. Sambil kita lihat ya, apakah sudah tepat current balance-nya dengan informasi yang disediakan pada soal. Nah, kalau ingin menampilkan semuanya, klik customize lagi. Card type-nya kita pilih all, ya. Tapi karena, nah di atas ini kan ada all juga ya, nah. Karena kita klik card type-nya all, berarti semuanya ada personal, ada employee, ada supplier dan customer. Nah, kalau kita hanya ingin customer dan supplier berbarengan tanpa ada employee dan personal, maka disinilah kita melakukan pengaturannya. Ya, kita lihat yang employee kita untick, demikian juga dengan yang personal. Nah, sehingga nanti muncul hanya customer dan supplier. Ya, kita klik OK. Lalu report field kita periksa lagi. Memang hanya 3 ya, nama, type, dan current balance. Lalu kita klik display. Nah, maka akan muncul semua card, ya, semua kartu yang bertipe customer dan supplier saja. Seperti itu. Nanti bisa dicoba bagaimana cara menampilkan laporan
atau ringkasan saldo awal piutang dan saldo awal hutang dagang. Nah, setelah ini kita close, kita lanjutkan ke saldo awal inventory. Ya, ini close juga reportnya. Untuk saldo awal inventory, kita yang pertama adalah kita klik dulu di bagian inventory ya, inventory, lalu kita masuk ke count inventory. Ya, jadi inventory, count inventory. Lalu di kolom counted ini, ya ada kolom counted, kita isi sesuai dengan informasi yang disediakan di soal. Ya, ada berapa nih untuk dental set, oral irrigator, dan white light vest. Ya, kita isi di sini kuantitinya adalah 75. Kemudian oral irrigatornya ada 50 unit, yang berikutnya adalah 100 unit. Ya, seperti itu. Kemudian kita klik adjust inventory. Adjust inventory. Lalu di sini kita kosongkan saja, ya, kita abaikan saja, kita klik continue. Lalu opening balances. Ya. Di sini opening balancesnya kita pastikan bahwa tadi sudah benar ya. Kombinasi antara item number dan quantity. Nah, sebelumnya jangan lupa nih kita mengganti nomor fakturnya, ya. Kita ganti di situ menjadi INV, kemudian 1901. Oke, tanggalnya adalah tanggal 1 Januari 2019 ya, 01/01/2019. Keterangannya adalah inventory opening balances. Lalu kita isi di bagian unit cost. Unit cost-nya untuk yang pertama adalah DS 400.000. Kemudian 500.000 untuk OI. Dan 250.000 untuk WF. Oke. Lalu job dan memo dikosongkan. Jangan lupa kategorinya adalah sesuai dengan informasi yang ada di soal ya. Kategorinya adalah YGK atau Yogyakarta. Kita klik use kategori, kemudian kita klik record. Nah, hasil inputan kita bisa kita lihat di yang pertama transaction journal, ya. Di bagian inventory tanggal 01/01/2019. Gitu ya, sampai dengan tanggal hari ini nggak masalah. Maka seperti ini adalah jurnalnya. Ya. Lalu reportnya kita juga bisa lihat di bagian report, index to report. Lalu di inventory kita lihat item list summary. Kita customize all ya. Report field-nya saya cuma perlu item, suppliernya nggak perlu, unit on hand, average cost-nya nggak perlu deh. Gitu ya, misalkan saya perlu hanya ini. Kemudian finishing-nya oke, maka saya klik display. Maka akan muncul ya inventory yang tadi sudah kita input. Nilainya 80 juta itu sama dengan nilai yang ada di neraca yang kita input tadi. Seperti itu caranya, cara menginput inventory dan cara menampilkannya. Selamat mencoba, kerjakan juga untuk kasus Tati Inakraf ya, dari saldo awal rekening, saldo awal hutang dagang dan piutang dagang, dan juga saldo awal persediaan barang dagang. Kemudian dihasilkan atau di-generate laporannya dalam bentuk PDF, kemudian kumpulkan ke LMS. Jadi ada dua yang dikumpulkan, dua paket ya. Paket pertama adalah report untuk customer dan supplier balances-nya Joy Dental, dan juga item list summary-nya ya. Jadi item list summary dan supplier dan customer balance-nya di tanggal di awal periode ya. Lalu report yang sama atau laporan yang sama untuk Tati Inakraf dalam bentuk PDF dan dikumpulkan. Demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang.